Allah Subhanahu wa taala sangat hebat, sangat maha esa gitu ya, sehingga apa skenario dari awal, narasi opini yang dibangun oleh terdakwa Yosef yang katanya dia akan bongkar, yang katanya dia pra peradilan, yang katanya apa, hari ini di persidangan Allah tunjukkan yang ada seperti teman-teman lihat, dia hanya tertawa, dia hanya menyangka, tetapi tidak ada serangan balik atau tidak ada bukti-bukti lain atau tidak ada fakta lain. Yang ada selalu bertambah saksi yang menyampaikan kesaksiannya dengan dengan bagus dan dengan mendukung apa yang disampaikan oleh Danu. Jadi kita sekarang tahu teman-teman bahwa ternyata bukan hanya kesaksian Danu, bukan hanya pengakuan Danu, tetapi kesaksian dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu mendapat limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan dari netizen yang disampaikan oleh Kang Heri selaku YouTuber. Yang pertama, saya akan coba menjawab ya. Yang pertama, bagaimana tanggapan Abang setelah mendengar bahwa keterangan dua saksi dalam sidang yang mengatakan dengan sangat jelas bahwa terlihat terdakwa Yosef Hidayah terpantau di CCTV jam 5.30. Ya, ini merupakan petunjuk dan patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menurunkan keberkahannya gitu ya, untuk perkara ini bisa terang dan terbongkar seluas-luasnya. Kami juga turut mengamati bahwa kemarin ada saksi gitu ya, Ibu Cici kalau nggak salah ya, Ibu Cici dan Angger anaknya yang menyampaikan beberapa pernyataan yang luar biasa, pengakuan yang luar biasa gitu ya. Dan ini merupakan satu petunjuk yang bagus menurut saya ketika ada pernyataan dari kedua saksi ini di CCTV, karena memang CCTV di rumahnya Angger ini adalah merupakan syarat sekali dengan OOJ, Obstruction of Justice gitu ya, yang dilakukan aparat kepolisian. Karena sebelumnya pada saat kami sidang, kami sudah juga banyak menanyakan saksi, terutama lebih fokus di Irland ini yang terkait masalah CCTV. Dan menurut saya ini sangat baik sekali, dan ini merupakan bukti bahwa jelas jam 6.30 itu ada terdakwa Yosef di TKP. Kita nggak tahu, karena kalau kita lihat dari cerita gitu ya, ada rekonstruksi Danu itu setelah azan subuh sudah kelihatan agak terang, sudah pulang. Jadi kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh Yosef, Mimin, Arigi, Abi, siapa yang datang setelah itu. Kita nggak tahu skenario apa yang dibangun sama mereka setelah kepergian Danu gitu ya, karena memang Danu sudah tidak tahu lagi tuh setelah dia pulang. Dan ini membuktikan bahwa setelah Danu pulang ada langkah-langkah yang dilakukan oleh terdakwa Yosef khususnya, dan kami yakini pasti ini sudah merupakan perencanaan gitu ya. Kita nggak tahu, makanya nanti pada saat sidang Danu ya, kita berharap kedua saksi ini dihadirkan. Kita akan gali lagi nanti, kita akan gali terutama kalau saya dengar di kesaksian ya, bahwa saudara saksi Angger dan ibunya ini, Bu Cici ini melihat Pak Yosef sangat jelas dan satu orang lagi yang kurang jelas. Nah, ini kita akan perdalam siapa orang ini.
Ya minimal tanda-tanda gaya, postur apa kan pasti juga masih bisa kita gali lah. Semoga ada petunjuk baru gitu ya teman-teman. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Abang mengenai statement kuasa hukum terdakwa, yaitu Bapak Rohman, yang mengatakan bahwa keterangan Angger dan Ibu seperti dongeng karena tidak ada alasan, videonya tidak ada. Ya, eh, ya tidak ada masalah ya, artinya itu kan juga pembelaan dari kuasa hukum Pak Yosep, Bang Rohman dan kawan-kawan, itu juga tidak bisa kita salahkan gitu ya. Sah-sah saja menyampaikan, tapi kan itu pertimbangan dari Bang Rohman, tetapi kita tidak tahu pertimbangan majelis hakim seperti apa gitu. Kalau saya melihat ya susah juga kalau misalnya diasumsikan bahwa itu dongeng karena videonya tidak ada, ya videonya memang sudah terhapus gitu loh. Ini kan perkara pembunuhan ini sudah 2 tahun lebih sebelum Danu membongkar, jadi menurut saya sudah terlalu banyak skenario yang dimainkan gitu ya. Jadi ya menurut saya ini bukti petunjuk yang sangat kuat gitu ya, dan ini pasti akan jadi pertimbangan eh, yang sangat bermanfaat buat majelis hakim gitu ya. Terus menurut informasi dari sumber yang terpercaya bahwa di Polda harddisknya memang ada, akan tetapi data rekamannya tidak ada. Abang bagaimana kuasa hukum Danu, apakah sudah ada berita terkait hal ini dan mengungkap fakta di persidangan kasus Subang bocoran? Kalau dan dalam kesaksian Irlan kemarin sudah nyata-nyata di muka persidangan mengakui bahwa CCTV yang disita, yang diambil di Polda, yang ditemani oleh saudara Irlan, yang punya Angger ini jelas dari awal pada saat diambil CCTV itu berfungsi. Tetapi kan CCTV itu dibawa ke Polda dan kita tidak tahu lagi setelah dibawa ke Polda ternyata kembalinya saya dengar di persidangan malah beda gitu ya, dan kosong dan lain-lain, sehingga ya ini kita kembalikan ke polisi. Tetapi saya yakin dalam hal ini kepolisian Polda Jawa Barat khususnya dan Pak Dirkrim Pak Surawan yang memimpin langsung pembongkaran penyelesaian kasus ini, saya yakin mereka monitor sekali dan saya yakin mereka juga akan segera menyelidiki. Mana tahu gitu ya ada oknum-oknum selain Irlan, selain siapa, Karyono mungkin gitu ya, ada oknum-oknum lain gitu ya yang terkait, apalagi sampai di Polda Jawa Barat. Nah ini nanti kita lihat saja teman-teman bagaimana kepolisian menyikapi hal ini gitu ya. Seberapa besar keyakinan Abang sebagai kuasa hukum terdakwa Danu juga kuasa pihak keluarga dalam melihat kasus ini setelah fakta-fakta persidangan kasus Subang? Teman-teman, sejak tanggal 18 Oktober pada saat Danu menyerahkan diri dan menyatakan yang sebenar-benarnya membongkar kasus ini, saya sudah berkeyakinan 100% insya Allah yakin bahwa kasusnya akan terbongkar. Itu pada saat Danu menyerahkan diri gitu ya. Apalagi sekarang setelah disidangkan, banyak fakta sidang yang terbongkar gitu ya. Kami juga dari kuasanya Danu itu kemarin baru dipanggil polisi saja sudah banyak gitu ya yang bisa kita jadikan pertimbangan, kita asumsikan bahwa adanya kejanggalan dan banyak kebohongan dan kecurigaan lah terhadap Pak Yosep ini gitu ya. Jadi saya yakin sekali, insya Allah saya yakin sekali, dan kita harus yakin gitu ya, karena kita ini tidak ada kepentingan apapun di sini gitu. Saya tidak mengenal Yosep, nggak ada keuntungan apapun yang akan saya ambil di sini, tidak ada. Kita hanya niatnya satu, kita bongkar kasus ini, kita selesaikan kasus ini, ya agar korban dan keluarga korban semua mendapatkan keadilan gitu ya. Tidak tidak juga klien kami Danu juga kita serahkan kepada majelis hakim. Yang terpenting kita juga sudah menunjukkan gitu ya, Danu dalam hal ini sudah menunjukkan bahwa dia
mengaku salah gitu ya, tetapi dia berani membongkar. Nah ini yang merupakan apresiasi lah buat dari kita semua untuk dia gitu loh. Jadi ya semua kita serahkan kepada majelis hakim. Yang pasti saya sangat meyakini banget gitu ya, kasus ini harus bisa kita bongkar. Yang kelima, Bang, seberapa besar juga keyakinan Abang adanya OJ? Saya yakin sekali ada peran oknum-oknum ya, oknum-oknum ya yang masuk kategori OJ adalah gitu. Kalau tidak ya masa ya pembunuhan yang luar biasa seperti ini gitu ya tidak bisa dibongkar sama polisi. Banyak kasus yang lebih rumit, yang lebih punya atensi politik atau kekuasaan itu bisa dibongkar kok sama polisi. Kita berkeyakinan polisi dalam hal ini sudah luar biasa dan maksimal gitu ya. Tapi memang ya kita lihat sendiri ya kepengurusan atau pola penyelesaian yang diterapkan oleh polisi dari awal kasus Subang ini terjadi gitu ya tanggal 18 Agustus itu saya lihat memang ya ada kesan polisi kurang cermat dan kurang detail dan kurang serius gitu ya. Entah itu masuknya dalam posisi OJ, ada istilahnya ada peran-peran yang dimainkan gitu ya, oknum gitu, oknum kepolisian yang punya kedekatan yang sama tersangka atau terdakwa ini kita nggak tahu gitu ya. Yang jelas saya dari awal kalau teman-teman mengingat dulu pada saat podcast kami pertama-tama, dari awal saya sudah curiga bahwa kasusnya bukan serta-merta hanya terkait pembunuhan semata, cemburu dan lainnya, bukan. Ada hal mungkin yang lebih besar terkait yayasan, money laundry dan lain-lain lah gitu. Karena kalau sesederhana itu saya rasa polisi sudah mudah untuk memeriksa, sudah membongkar kasus ini gitu ya. Makanya majelis hakim pada saat persidangan juga agak bingung gitu loh. Kenapa kok kasus seperti ini kok sepertinya polisi itu mengerjakannya itu tidak maksimal gitu loh. Seperti kesaksian salah satu saksi misalnya kayak saksi Dede Hidayat memeriksa Yosep di SMA, hanya nanya malam tidur di mana, terus habis itu pulang jam berapa, terus ke rumahnya Mimin cuma ditanya semalam Pak Yosep di mana gitu ya. Artinya menurut kita kok kurang detail, kurang serius gitu ya gitu. Keenam, menurut Bang Taufan, kapasitas Abang sebagai kuasa hukum terdakwa maupun Abang sebagai terdakwa, apakah ada kemungkinan ada yang tersangka baru, Bang? Segala kemungkinan bisa terjadi, teman-teman, karena ini kan gini ya, dari Danu bisa membongkar yang Danu ketahui misalnya sekian puluh persen. Yang Danu ketahui tersangka yang dia lihat malam itu adalah Yosep, Mimin, Arigi, Abi, dan dia sendiri. Tetapi kan Danu juga tidak tahu setelah dia pulang. Sebagai contoh ada di Bu Cici. Nah itu kan Yosep berdiri berdampingan dengan orang lain. Nah orang lain ini siapa gitu loh. Dan ini kan di luar dari apa yang Danu ketahui gitu loh. Artinya kalau perkara ini sudah melebar nanti meluas ya mungkin sangat dimungkinkan akan ada tersangka baru gitu loh. Akan ada orang oknum-oknum yang selama ini berusaha untuk menutupi, menghapus jejak, nah ini kan kita tunggu saja. Tidak ada kejahatan yang sempurna teman-temanku semua. Jadi saya yakin pasti selalu ada jalan Allah untuk menunjukkan kebenaran di sini. Terakhir, melihat fakta persidangan, banyak sekali juga kebohongan Yosep Hidayat terungkap dengan hadirnya saksi-saksi dalam persidangan. Mungkinkah hal ini mempercepat penanganan nanti? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ternyata Allah Subhanahu wa taala sangat hebat, sangat maha esa gitu ya, sehingga apa skenario dari awal, narasi opini yang dibangun oleh terdakwa Yosep yang katanya dia akan bongkar, yang katanya dia pra peradilan, yang katanya apa, hari ini di persidangan Allah tunjukkan yang ada seperti teman-teman lihat, dia hanya tertawa, dia hanya menyangka, tetapi tidak ada serangan balik atau tidak ada bukti-bukti lain atau tidak ada fakta lain. Yang ada selalu bertambah saksi yang menyampaikan kesaksiannya dengan
dengan bagus dan dengan mendukung apa yang disampaikan oleh Danu. Jadi kita sekarang tahu teman-teman bahwa ternyata bukan hanya kesaksian Danu, bukan hanya pengakuan Danu, tetapi kesaksian dan pengakuan didukung oleh fakta yang ada, didukung oleh saksi-saksi yang ada, didukung oleh bukti-bukti gitu. Jadi ya semakin kesini kita semakin ditunjukkan gitu ya bahwa mana yang bohong, mana yang berdrama gitu ya, mana yang mencoba mengalihkan objek perkara gitu ya, mana yang coba untuk menutupi kesalahan, itu sudah mulai terlihat lah, sudah mulai terlihat. Kita lihat masih banyak saksi lain yang mendukung. Makanya sejak awal saya sampaikan penyidik Polda Jawa Barat, dalam hal ini teman-teman penyidik dari Dirkrim Pak Surawan sampai ke penyidik itu ada Pak Ajis dan lain-lain, mereka luar biasa. Mereka sudah berjuang totalitas sekali dan mereka itu adalah polisi-polisi yang handal gitu ya, dan buktinya mereka mendapatkan tugas untuk membongkar kasus serumit kasus pembunuhan Subang ini. Jadi tidak main-main, tidak mungkin hanya berdasarkan kesaksian dana. Allah Subhanahu wa taala sangat hebat, sangat maha esa gitu ya, sehingga apa skenario dari awal, narasi opini yang dibangun oleh terdakwa Yosef yang katanya dia akan bongkar, yang katanya dia pra peradilan, yang katanya apa, hari ini di persidangan Allah tunjukkan yang ada seperti teman-teman lihat, dia hanya tertawa, dia hanya menyangkal, tetapi tidak ada serangan balik atau tidak ada bukti-bukti lain atau tidak ada fakta lain. Yang ada selalu bertambah saksi yang menyampaikan kesaksiannya dengan dengan bagus dan dengan mendukung apa yang disampaikan oleh Danu. Jadi kita sekarang tahu teman-teman bahwa ternyata bukan hanya kesaksian Danu, bukan hanya pengakuan Danu, tetapi kesaksian dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu mendapat limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan dari netizen yang disampaikan oleh Kang Heri selaku YouTuber. Yang pertama saya akan coba menjawab ya. Yang pertama, bagaimana tanggapan Abang setelah mendengar bahwa keterangan dua saksi dalam sidang yang mengatakan dengan sangat jelas bahwa terlihat terdakwa Yosef Hidayah terpantau di CCTV jam 5.30. Ya, ini merupakan petunjuk dan patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menurunkan keberkahannya gitu ya, untuk perkara ini bisa terang dan terbongkar seluas-luasnya. Kami juga turut mengamati bahwa kemarin ada saksi gitu ya, Ibu Cici kalau nggak salah ya, Ibu Cici dan Angger anaknya yang menyampaikan beberapa pernyataan yang luar biasa, pengakuan yang luar biasa gitu ya. Dan ini merupakan satu petunjuk yang bagus menurut saya ketika ada pernyataan dari kedua saksi ini di CCTV, karena memang CCTV di rumahnya Angger ini adalah merupakan syarat sekali dengan OOJ, Obstruction of Justice gitu ya, yang dilakukan aparat kepolisian. Allah Subhanahu wa taala sangat hebat, sangat maha esa gitu ya, sehingga apa skenario dari awal,
narasi opini yang dibangun oleh terdakwa Yosef yang katanya dia akan bongkar, yang katanya dia pra-peradilan, yang katanya apa. Hari ini di persidangan Allah tunjukkan yang ada seperti teman-teman lihat, dia hanya tertawa, dia hanya menyangka, tetapi tidak ada serangan balik atau tidak ada bukti-bukti lain atau tidak ada fakta lain. Yang ada selalu